Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Umat-umat Tuhan yang diberkati, kembali lagi bersama dengan kami, tim diskusi panel pelajaran Sekolah Sabat, dan kita akan belajar pelajaran Sekolah Sabat yang keempat. Dan tayangan ini atas kerjasama yang sangat baik antara Departemen Komunikasi dan juga Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Bersama dengan kami, panelis dari studio EJC Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya, mengucapkan selamat berjumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada saat ini kita akan belajar pelajaran Sekolah Sabat kita bersama-sama, pelajaran yang keempat, dan tentunya saya ditemani dengan para hamba Tuhan. Saya boleh perkenalkan dari ujung sebelah kanan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Beliau adalah Gembala Jemaat di Jemaat Putra Agung dan juga Maranatha Surabaya. Di sebelah saya, yang kembar dengan saya bajunya, kami tidak janjian tapi kembar bajunya. Ya, ini batik dikasih. Jadi, Pendeta Del Sompotan. Ya, beliau adalah Gembala Jemaat Tanjung Anom Surabaya. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pendeta Panca. Salaman dulu kita supaya bajunya kembar. Deal. Lalu yang berikutnya, yang di sebelah kiri saya, Pendeta Franklin Satori. Beliau adalah Gembala Jemaat Dharma Husada Indah atau Jemaat DHI Surabaya. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pendeta. Sehat Pendeta ya? Sehat. Tambah sehat ya? Wah, luar biasa. Baik, kita akan belajar pelajaran Sekolah Sabat kita bersama-sama dengan satu judul yang sangat menarik, ya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Nanti doa akan dipimpin oleh Pendeta Del Sompotan, tapi saya akan bacakan terlebih dahulu ayat intinya di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah hikmat, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pendeta Del Sompotan boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami naikkan segala syukur dan terima kasih kami. Oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan, kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Diberkatilah pelajaran ini dan kami akan membawakan, bahkan yang akan mengikuti pelajaran ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat, memberikan pencerahan rohani untuk kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, mohon ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Saya langsung kepada panelis yang pertama, Pendeta Daniel Siswanto. Menurut Pak Pendeta, makna daripada judul ini bagaimana dan seperti apa? Ini takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Jadi mungkin tidak cukup hanya takut akan Allah, tapi juga perlu memuliakan Tuhan. Silakan Pendeta, bisa dijabarkan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta Panca. Sebagaimana judul Sekolah Sabat kita, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, yang dasarnya diambil dari Wahyu pasal yang ke-14, yang kalau kita mempelajari akan pelajaran ini atau nubuatan akhir ini, maka ini berbicara tentang pekabaran 3 malaikat. Nah, kata takut sendiri di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ini berarti phobeo. Dalam bahasa Yunani adalah phobeo. Itu sebuah makna daripada kata takut. Tetapi ini berbeda dengan kata takut yang menunjukkan suatu ancaman atau suatu sehingga kita ini mengalami ketakutan. Makanya di Indonesia ada istilah namanya fobia. Ketakutan karena ketinggian. Ketakutan di sana di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 itu memberikan beberapa arti. Ya. Yang dimaksud dengan kata takut atau phobeo itu. Sehubungan dengan itu, ada pesan yang mau disampaikan dengan kata takut itu. Khususnya kita yang hidup di generasi akhir zaman. Nah, satu kali ada seorang penulis Denmark, seorang penulis Denmark bernama Søren Kierkegaard. Dia menceritakan sebuah kisah tentang perumpamaan akhir zaman ini. Dikisahkan bahwa terjadi kebakaran di belakang panggung di sebuah teater yang besar. Lalu seorang badut
yang menjadi bagian dari pertunjukan itu tampil ke depan dan dia menyampaikan, keluar, 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 ada kebakaran. Jadi badut yang masuk ya? Badut yang masuk. Masuk ke teater itu. Tetapi sebagaimana kita tahu seorang badut, maka respon penonton apa? Wah, malah bersorak-sorak, bagus ini penampilannya ini, bagus ini. Tapi badut ini tahu bahwa di belakang terjadi kebakaran. Dia kembali menyampaikan seruan, ayo keluar, ayo keluar. Wah, penonton makin. Jadi mungkin ini dianggap seperti settingan ya? Betul. Seperti skenario memang ini dibuat seperti itu, seakan-akan ya? pertunjukan. Pertunjukan. Masuk Ini dalam pertunjukan. Masuk dalam pertunjukan. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Soren Kierkegaard ini? Seringkali kita menganggap remeh akan pekabaran akhir zaman. Dan inilah yang terjadi. Maka ketika kita diingatkan oleh berbagai peristiwa alam, apakah gempa bumi, apakah perang, atau apapun itu, seharusnya kita sebagai umat-umat yang mempelajari akan firman ini, kita diingatkan bahwa ini adalah berita yang sangat mendesak, yang harus kita perhatikan. Ini bukan berita seperti yang kita anggap badut, bukan. Orangnya memang badut, tetapi yang disampaikan oleh badut itu adalah sesuatu yang nyata. Inilah pekabaran akan akhir zaman. Tetapi konsep takut akan Allah ini memang sangat luas, Pak Pendeta Panca. Sebagaimana yang disampaikan oleh pekabaran di akhir zaman, 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Pertanyaannya, kalau kita baca ayat ini, apakah kita menganggap ini remeh? Mana ada dunia ini akan dihanguskan. Yang ada dunia ini makin maju, makin hebat, makin dahsyat. Gak ada itu namanya dunia ini akan dihancurkan, nyala api yang menyala-nyala. Gak ada. Seringkali Jadi mungkin ada sebagian orang menganggap ini sebuah lelucon ya. lelucon. Karena ini seperti hayalan apa ini Iya. gitu kan. Karena orang sekarang lihatnya yang real yang nyata-nyata ya. Iya. Makanya orang jarang berpikir tentang kehidupan akhir zaman. Kita ajak ke beribadah misalnya. Orang lebih senang untuk memikirkan kenikmatan hidupnya hari ini daripada mikirin yang sifatnya spiritual tadi, ibadah. Apalagi kalau mendengar khotbah-khotbah yang tentang akhir zaman. Wah, ini tanda-tanda akhir zaman. Yesus mau datang. Seakan-akan jadi tidak menarik bagi Jadi dunia mungkin sekarang. dengan kata lain begini pendeta ya. Jadi sama halnya seperti yang cerita di teater itu. Jadi mungkin pekabaran 3 malaikat, pekabaran tentang kedatangan Kristus itu mungkin ada sebagian orang menganggap itu sebuah sebuah Tidak penting lah. tidak penting, tidak perlu, sebuah lelucon yang Iya. mungkin tidak perlu menjadi perhatian bagi kita. Dan banyak akhirnya orang terlena ya. Terlena. Sehingga mereka tidak lagi kepada judul ini, tidak memuliakan Allah lagi. Iya. Ya, karena mereka anggap ini sebuah lelucon. Iya. Gitu pendeta ya. Misalnya begini, ini saya masuk di pelajaran hari Senin ya. Konsep takut akan Allah ditulis di kitab Wahyu. Ya, di kitab Wahyu, khususnya pasal yang ke-14. Nah, tujuan dari kitab Wahyu ini bagi kita di generasi akhir zaman ini ada beberapa hal. Yang pertama, kitab Wahyu ini mempersiapkan suatu umat untuk siap bagi kedatangan Yesus. Yang kedua, untuk bersatu dengan Tuhan dalam memberitakan pekerjaan atau pekabaran akhir zaman. Artinya kita bekerja sama dengan misi ini untuk memberitakan bahwa dunia ini pada akhirnya akan berakhir. Yang ketiga, mengungkapkan rencana Allah dan membuka kedok iblis. Ini adalah tujuan dari kitab Wahyu. Yang keempat, menyajikan panggilan Allah yang terakhir, yang mendesak, yang kekal. Jadi jangan dianggap kalau misalnya dalam kitab ini dikatakan takutlah akan Allah, maka ini nggak serius ini. Jangan. Kita harus menganggap serius. Pekabaran tentang kehancuran dunia ini, dunia akan dihakimi, kedatangan Yesus adalah sesuatu yang serius. Dan pekabaran ini bersifat universal. Bukan hanya, ini untuk orang Kristen. Enggak. Atau bukan hanya ini, ini untuk umat Israel saja. Oh tidak. Ini adalah pekabaran universal. Makanya kita harus memberikan satu fokus kepada takut akan Allah atau phobeo tadi. Di mana takut sana bukan karena kita takut dihukum, takut apa, tidak. Tetapi takut di sana karena kita hormat
tanpa melakukan pelanggaran pun namanya orang hormat, dia akan tetap ada unsur takut di sana. Oke, baik. Berarti mungkin tepat juga urutannya Pendeta ya, Daniel Siswanto, bahwa kita akan memuliakan Allah kalau kita sudah takut kepada Allah duluan, atau Iya, bagaimana? betul. Karena konsep ketakutan yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah sikap hormat, kagum. Contoh begini, sebenarnya kita nggak melakukan apa-apa, tapi ketika kita berada di hadapan presiden, masa kita mau cengengesan, kita mau tingkah laku kita atau kata-kata kita nggak hormat, enggak kan? Kita akan menjaga sikap ya. Kita akan menjaga sikap Itu dengan yang kelihatan ya. dengan yang kelihatan. Presiden ya. Itulah konsep takut akan Allah. Oke. Belum lagi tentang penyembahan, belum lagi tentang kemuliaan, belum lagi tentang contoh di dalam kitab Yesaya pasal 14 yang dilakukan Lucifer, ya, dia bukan lagi takut, malah dia menentang. Karena apa? Dia pikir siapa? Dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, termasuk sang pencipta. Dan di sana konsep takut bagi Lucifer tidak ada. Jadi bagi kita, kalau kita sudah merasa bahwa pusat kehormatan, pusat kekuasaan itu ada pada diri kita sendiri, maka sejatinya kita sudah menomorduakan Tuhan, dan itu tidak ada konsep takut kepada Tuhan. Jadi memang konsep takut akan Tuhan ini seperti Lucifer ini ya. Mungkin karena sudah tidak ada lagi rasa hormat dan kagum kepada Allah, sehingga dia menempatkan posisinya dia ingin sama seperti Allah posisinya. Betul sekali. Iya kan, padahal dia sebenarnya malaikat ciptaan yang harusnya dia takut akan Allah, malah dia ingin juga posisinya seperti Allah ya. Oke, terima kasih Pendeta Daniel Siswanto. Ya. Saya pergi ke Pendeta Del Sompotan. Tadi konsep takut akan Allah ya, Pendeta ya. Bagaimana kita tadilah dicontohkan menghadap kepada presiden, yang nggak usah menghadap kepada presiden lah, mungkin nggak pernah. Saya belum pernah menghadap kepada presiden, atau Pendeta Del punya nggak pengalaman menghadap presiden? Mungkin pemimpin pemerintahan tertinggi, Pendeta Del pernah nggak menghadap kepada siapa? Gubernur? Menghadap ke ketua conference ya. Saya juga ya sering. Paling kemana? Bupati, wali kota, Anggota dewan? Kapolres mungkin. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ya saya mungkin juga pernah juga berhadapan dengan pemimpin ya. Kita akan menjaga sikap. Itulah mungkin bukti bahwa kita takut ya. Hormat itu tadi ya, bukan takut kita karena dia menakutkan, bukan. Jadi konsep hormat, konsep kita mengagumkan, kagum kepada orang tersebut, makanya kita jaga sikap. Nah, Pendeta Del Sompotan, ini berbicara mengenai takut, ya, takut akan Allah tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Daniel Siswanto. Mungkin Pendeta Del Sompotan bisa menjelaskan wujud daripada takut akan Allah ini apalagi? Ya. Baik, terima kasih Pendeta Panca. Ya. Jadi kalau kita melihat di pelajaran ini, sebenarnya ada dua wujud kita takut akan Allah. Tadi sudah disinggung, sudah disampaikan juga. Yang pertama yaitu rasa takut ini kita wujudkan dengan bentuk penurutan ya. Penurutan. Menaati Allah, menurut kepada Allah, karena Tuhan bilang kan, kalau engkau mengasihi aku maka engkau akan menurut perintah-perintahku, Yohanes 14 ayat 15. Jadi kalau kita orang-orang yang takut akan Allah, maka ya kita harus taati Tuhan, harus menurut pada Tuhan. Itu mungkin wujud dari sikap kita terhadap orang yang kita hargai, atau bukan hanya hargai, bukan hanya juga pejabat, tapi Tuhan ini adalah pencipta kita. Bukan hanya pencipta, tapi dia juga adalah penebus kita dari dosa. Jadi sudah sangat sewajarnya lah kita untuk bersikap menaati dia, menurut kepada Tuhan. Dan ketika kita menurut kepada Tuhan, maka itulah inti daripada kekristenan. Ketika kita menyembah Tuhan, ya, ketika kita takut akan Tuhan, maka diwujudkanlah itu dalam bentuk kita menaati akan apa? Menaati akan Tuhan. Yang kedua, dalam pelajaran sekolah Sabat ini, ketika kita konsep takut akan Tuhan itu dibangun dengan satu landasan bahwa takut ini ada objek yang kita pusatkan perhatian kita untuk kita turuti ya. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka di sana mengandung arti kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dari penyembahan kita. Jadi bisa fokus dikatakan begitu. utama ya. Iya. Yang kita kejar. Jadi tidak lagi berfokus kepada diri kita. Ya, Tuhan sudah mencontohkan, dia kosongkan dirinya, dia turun dari surga, datang ke dunia, kosongkan dirinya. Nah, kita juga harus mengikuti itu. Dalam arti kata, penyembahan itu,
fokus daripada kita memuliakan Tuhan adalah Tuhan sendiri, bukan kita. Praktisnya ketika kita pergi ke gereja, ketika kita beribadah, ya kita ke gereja untuk bertemu Tuhan. Memang Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah saudara seiman kita, samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Tetapi ingat bahwa fokus daripada penyembahan itu adalah untuk Tuhan. Kita memberikan penyembahan, kita memberikan peribadatan kita adalah untuk Tuhan. Dan jangan menggantikan fokus itu kepada diri kita. Biarkan Tuhan yang ditinggikan, bukan diri kita. Saya kira mungkin ini wujud-wujud dari takut akan Tuhan. Allah ya. Jadi tadi saya catat apa yang disampaikan tadi bahwa bagaimana kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, ya, berpusat kepada Allah. Apakah itu bisa disamakan dengan itu menempatkan Tuhan yang pertama di atas dari segalanya? Ya. Samakah kira-kira konsepnya dengan itu? Saya kira sama. Hanya memang persoalannya di kita ini ada banyak intervensi akan terjadi ketika kita mencoba berfokus kepada Tuhan. Ketika kita coba menurut kepada Tuhan, ada banyak intervensi yang terjadi oleh karena masalah apa? Dosa. Karena di dunia ini seperti yang disampaikan oleh nubuatan terjadi peperangan kosmik, ya. Judul pelajaran kita kan adalah ya 3 pekabaran untuk kosmis. Jadi ada juga peperangan di dunia ini. Yang peperangan itu terjadi antara kuasa kegelapan dengan kebenaran atau terang dan gelap, atau antara iblis dan Tuhan, antara kita terjadi peperangan itu. Dan itu terjadi di mana? Di pikiran kita. Nah, inilah yang mengintervensi akan bagaimana kita harus berfokus kepada Tuhan, bagaimana kita menaati Tuhan, bagaimana kita menurut pada Tuhan. Peperangan ini yang membuat kita sebagai ciptaan ini harus membuat pilihan. Kalau saya betul-betul cinta Tuhan, saya betul-betul mengasihi Tuhan, maka saya akan terus menurut pada Tuhan. Tidak peduli ada kuasa kegelapan, ada setan yang berusaha menggoda dan lain sebagainya, saya memilih untuk tetap menyembah Tuhan, tetap menurut sama Tuhan, tetap berfokus kepada Tuhan. Oke, baik. Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga ya, Pendeta Del, bahwa memang kadang-kadang pikiran kita ini mudah sekali dipengaruhi dengan sesuatu. Betul. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Dan kadang-kadang pengaruh yang tidak baik itu lebih cepat mempengaruhi kita daripada pengaruh yang baik. Jadi untuk saya tadi sepakat apa yang disampaikan Pendeta Del, bahwa untuk berpusat kepada Tuhan itu memang ada pertentangan, butuh perjuangan. Tapi untuk mengalihkan noleh sedikit saja itu sangat mudah sekali, kita mungkin diserang, ya, mungkin di prasangka yang tidak baik dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itu semuanya berpusatnya kepada pikiran. Jadi maukah pikiran kita ini mengarah kepada Tuhan, dan dari pikiran itulah memang pada akhirnya kita memutuskan mana yang menjadi kehendak Allah atau keinginan kita sendiri. Betul. Gitu ya. Saya tambahkan sedikit Pendeta Panca. Jadi ketika kita ada di situasi seperti itu, maka kita harus tentunya dengan pertolongan Tuhan berusaha untuk membuat satu lingkungan yang baik. Oke. Ya. Cara pandang yang baik. Kita berada di zona positif, zona yang rohani. Sehingga ketika kita menciptakan ini semua tentunya dengan pertolongan Tuhan, maka kita tidak akan terlalu susah. Walaupun tantangan pasti selalu ada ketika kita di dunia yang berdosa ini, tetapi kita akan sangat terbantu. Contohnya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, saya mau sehat, maka saya harus bergaul dengan orang-orang yang mau sehat. Contohnya Pendeta Satori, mau sehat, mau kurus, dia harus pergi ke gym, dan di sana harus ada teman-temannya, ya, supaya ketika dengan teman-temannya di circle, ya. Iya, circle-nya itu bagus kan, bagus, ya, ya, sehingga dia bisa lebih sehat, lebih komit, saling menguatkan, ya. saling menguatkan, saling memotivasi, iya, saling memotivasi. Karena punya tujuan dan angan-angan serta cita-cita yang sama. Betul. Iya, jadi kalau kita punya cita-cita untuk takut akan Allah, ya, punya angan-angan kita memang untuk menaati Allah, itu adalah kembali kepada itu adalah pilihan kita, ya. Dan takut akan Allah ini merupakan wujud daripada tindakan kita, ya. Itu adalah merupakan kehendak kita. Jadi apakah tindakan kita ini wujudkan bahwa saya ini adalah orang yang takut akan Allah, ya, yang menaati Allah, yang menurut kepada Allah, ya. Dan itu pun terwujud di dalam Filipi 4 ayat 8, ya. Circle tadi, Pendeta Del, ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kembali kepada pikiran kita. Biarlah pikiran kita selalu mengarah dan berpusat kepada Kristus ya, begitu ya. Pendeta Delia. Oke. Baik, saya ke Pendeta Franklin Satori. Ya. Tadi sudah diangkat satu pembicaraan tentang konsep takut akan Allah. Sekarang kalimat yang kedua, Pendeta. Ya. Bagaimana konsep tentang memuliakan Allah? Apakah kira-kira kalau kita tidak takut akan Allah, apa bisa kita memuliakan Allah? Atau mungkin ya takut akan Allah dulu baru bisa memuliakan Allah? Gimana, Pendeta Franklin? Silakan. Ya, jadi bagus itu kitab Wahyu tuliskan takut akan Allah dan muliakanlah Dia. Sebenarnya ini bukan bersifat sequences. Sequences itu berarti takut dulu baru habis itu kita dapat memuliakan Allah. Tapi dengan ada kata dan di situ, itu artinya connected. Ketika kita takut akan Allah, maka secara otomatis pikiran kita, tindakan kita itu harus juga tindakan yang memuliakan akan Allah. Dan konsep untuk takut akan Allah bukan dimulai sejak perjanjian baru atau sejak dalam kitab Wahyu 14. Enggak, itu sudah tertulis jauh di kitab perjanjian lama juga ada. Contohnya saya bacakan dalam Ulangan 6 ayat 2, dituliskan begini: supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan, nah ini selalu digunakan kata dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kata dan itu dalam bahasa Yunani itu kai. Itu bukan pilihan, harus diambil dua-dua. Sama seperti kalau kita belajar kitab Imamat pasal 11. Kita boleh makan binatang yang memiliki sirip dan bersisik. Bersirip dan bersisik. Tidak boleh salah satu. Ada siripnya, tidak ada sisik, haram. Nah, jadi kata dan walaupun kecil itu kita tidak boleh abaikan. Karena ini menunjukkan bahwa tidak ada ketika engkau takut akan Tuhan, lalu tindakanmu menolak firman Tuhan. Tindakanmu melorak hukum Allah. Bahkan pelajaran sekolah sahabat tuliskan begini. Ada beberapa orang yang memiliki gagasan aneh bahwa keselamatan oleh kasih karunia entah bagaimana meniadakan hukum Allah atau meminimalkan penurutan. Banyak orang dewasa ini kan bilang begini toh, Ustalah, yang penting Yesus, yang penting Yesus. Ya, ada lagunya, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau peduli pada firman-Nya dan seterusnya ya. Jadi seolah-olah Yesus itu dalam agama A, B, C, D gambarannya beda-beda, padahal sama, Alkitabnya sama. Tapi kenapa beda hari ini? Karena inilah masalah penginterpretasian. Kita harus hati-hati dalam masalah penginterpretasian satu ayat. Ayat berbicara dengan jelas, takut akan Allah dan muliakan Dia. Memuliakan Dia artinya menurut firman Tuhan. Dan konsep ini sudah ada sejak perjanjian lama. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Nah, yang kedua yang saya ingin tekankan juga, it always start from the brain. Itu selalu dimulai dari pikiran. Kalau dalam bahasa Greka dia suka menggunakan kata kardia. Kardia itu jantung sebenarnya kalau sekarang ya, jantung fisik ini. Tapi kita tahu, nggak usah dijelaskan, ketika Alkitab tuliskan hati itu berarti pikiran. Ya, walaupun kata bahasa Yunaninya kardia, makanya sekarang kan dokter kardiologi, ya ilmu yang mempelajari mengenai jantung. Bahasanya, ya. Nah, jadi itu selalu mulai dari pikiran. Bagaimana kita memutuskan sesuatu, berperilaku, bertindak, pikirkan dulu. Dan pikiran kita seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, hamba-hamba Tuhan, berpusatnya harus pada Yesus. Masalahnya sekarang, banyak orang bertindak dulu baru berpikir. Ini yang repot. Setelah dia ngomong, baru dia berpikir, aduh, ngapain saya tadi ngomong seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya pelajaran Sabat ini juga bagi saya pribadi mengajarkan kita, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Jangan sudah bicara,
aduh salah tadi, aduh nggak boleh sebenarnya bilang begini, terlambat. Harusnya berpikir dulu, baru berbicara. Dan ini dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita dari hari Selasa, itu pusatnya pada pikiran, hari Rabu itu kepada tindakan kita. Saya mau bacakan lagi apa yang menjadi bagian saya di hari Rabu, dituliskan begini. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, satu-satunya keinginan kita adalah untuk memuliakannya, baik dengan pola makan kita. Tadi Pendeta Dale sudah singgung sedikit ya mengenai saya ya, Sehat ya. supaya sehat ya, supaya Harus pergi ke gym. Itu pilihan ya, pilihan mau ke gym atau di rumah, terserah ya. Pola makan, cara berpakaian bahkan ya, bukan hanya pola makan, cara berpakaian, hiburan kita bahkan, hiburan kita atau interaksi kita dengan orang lain. Dalam lebih sederhana, Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, dia bilang begini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita bisa lihat di sini, dari thinking menuju kepada action. Ya. Dan ini harus berjalan bersama-sama. Ya. Mungkin itu dari saya, Pendeta. Ya. Berarti memang bukan sesuatu yang harus dipisahkan berarti ya. Ya. Antara takut akan Allah dan memuliakan Dia. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bukan, oh takut akan Allah dulu maka akan memuliakan Dia, atau memuliakan Allah dulu baru memuliakan Dia dulu baru takut akan Allah. Begitu ya. Kalau sampai dia terpisah, Pendeta, sampai dia terpisah, Sampai misalnya, terpisah. yang penting takut. Yang penting takut, tidak memuliakan. Itu epok-epok namanya. Apa itu Tahu epok-epok? Pura-pura, pretending. Pura-pura takut akan Allah, Itu tapi bahasa apa, Pendeta? tapi kelakuannya Bahasa enggak ya? memuliakan Tuhan dia. Itu itu pretending dia. Orang Betul. sering bilang epok-epok ai. Epok-epok ai. Oh, bahasa Surabaya itu ya. Gitulah ya kira-kira ya. Kalau bahasa Palembangnya eca-eca itu namanya. Oh, gitu ya. Ya, pura-pura. Jadi memang takut akan Allah itu tadi dari pikiran ya. Ya. Dari pikiran, dari hati ya. Tadi Pendeta Del juga sudah jelaskan, berpusat kepada pikiran dan memuliakan Tuhan itu melalui tindakan kita. Begitu Ya. kira-kira ya. Jadi ada action, ada wujud nyata yang kita berikan kepada Tuhan ya. Baik, masih bersama dengan Pendeta Franklin ya. Pendeta Franklin dulu. Bagaimana? Nah, ini dia sekarang. Setelah kita takut akan Allah, tentunya kita punya pegangan yang kuat ya. Karena kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Melalui tindakan kita, action kita ya. Itu wah, ini memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menang terhadap tipu muslihat daripada setan? Mungkin ada tips atau cara-caranya bagaimana? Karena penting juga untuk kita ya. Silakan Pendeta. Iya. Waktu saya belajar pelajaran sekolah sahabat ya, ini kan berbicara mengenai takut akan Allah dan memuliakan Dia. Yes. Ya, seperti yang Pendeta Daniel tadi katakan, konsepnya pelajaran sekolah sahabat ini mulai dari Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-7 sebenarnya ya, pekabaran malaikat pertama. Tapi coba lihat ayat hafalannya. Ayat hafalannya menarik. Dia bukan ambil Wahyu 14 ayat 7, tapi dia bacakan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengaplikasikan takut dan memuliakan Allah ini? Nah, ini ayat hafalan sudah menjawab. Tekun. Pertama. Ya, karena kadang-kadang kita sebagai manusia tentu ada saja yang mengganggu, ada saja yang menghambat kita. Itulah sebabnya yang penting di sini dikatakan adalah ketekunan orang-orang yang kudus. Ayat ini disebutkan setelah pekabaran malaikat 1, 2, dan 3. Ya. Yaitu kita harus tekun yang paling penting. Menurut perintah Allah, ini tidak perlu dijelaskan lagi, ini sudah jelas, letterlek, menuruti firman Allah. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada para pemirsa, jangan ada konsep seperti yang dituliskan dalam sekolah sahabat kita bahwa kalau sudah ada kasih karunia, kalau sudah ada keselamatan dari Yesus, maka kita tidak perlu lagi menuruti hukum Allah. Kita tidak perlu lagi untuk berpegang pada segala ketetapannya.
bahkan meminimalkan penurutan, itu adalah konsep yang tidak benar. Walaupun kita tidak diselamatkan melalui menuruti hukum Allah, kita selamat oleh karena kasih karunia yang terwujud, yang kita terima dalam iman, dan itu terwujud seperti tadi pendeta kita pikirkan, terwujud dalam tindakan kita, perbuatan kita, ya. Nah, yang menarik ini, di dalam Sekolah Sahabat Bahasa Indonesia, kalimat iman kepada Yesus, ya. Iman tadi kita dapati bahwa tekun, ya, menurut firman Allah. Ingat, kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi menurut firman Allah, menurut perintah Tuhan, itu adalah buah, gambaran bagaimana orang yang sudah diselamatkan, ya. Kalau saya bisa tambahkan sedikit, pendeta, boleh, ilustrasi silakan. sedikit. Dulu pendeta, waktu saya masih sekolah di SD, kebetulan saya keturunan Chinese, dan papa saya itu lebih kelihatan Chinese dari saya. Saya masih agak sedikit hitam kulit, papa saya putih dan mata sipit. Kalau pulang sekolah, saya sering dipanggil-panggil. Cino, mulai kon. Nah, karena saya sekolah di Jawa, di Diajak-ajak Mojokerto. gitu ya. Cina, pulang kamu, katanya. Saya belain papa saya. Saya membela diri saya. Padahal saya sering berpikir begini. Sedangkan saya nonton badminton, Susi Susanti dulu saya ingat, pemain badminton, sama ada satu lagi, Alan Budi Kusuma. Itu dia. Kalau dia bertarung dengan Cina, saya selalu belain Indonesia. Indonesia. Nah, tapi di sekolah saya dibilang Cina. Tapi saya marah. Saya bela papa saya bela juga saya. Nah, kenapa saya belain papa saya? Saya tidak mau dipanggil Cina. Bukan berarti supaya saya menjadi anak papa saya yang baik. Tapi karena saya sudah menjadi anak papa saya sudah terlahir sebagai keturunan Chinese yang ada di Indonesia, maka saya harus membela, saya harus pegang prinsip. Sama, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan, itulah sebabnya kita menegakkan hukum Allah. Kita menegakkan hukum Allah bukan supaya menjadi anak Allah, tapi karena sudah menjadi anak Allah, sudah diselamatkan. Nah, itulah sebabnya kita perlu tekun, kita menuruti hukum Allah, dan yang terakhir, iman kepada Yesus. Perhatikan baik-baik ini. Memang bahasa Indonesia terjemahkan iman kepada Yesus. Bahasa asli itu adalah pistin iesou. Itu sifatnya adalah genetif. Kalau genetif itu harus diterjemahkan, harusnya the faith atau faith of Jesus. Iman Yesus. Iman milik Yesus. Nah, beda ya. Kalau iman kepada Yesus seolah-olah ini nih imanku, kuserahkan kepada Yesus. Pada Yesus. Tapi sebenarnya bahasa aslinya itu berbicara imannya Yesus. Iman Yesus harus ada dalam diri kita. Nah, itu mungkin lebih benar. pas ya. Jadi supaya itu kita maknanya lebih dalam, pendeta, benar, ya, lebih dalam ya dibanding dengan ini ya. Oke. Betul. Jadi supaya kita dapat menang, ya, kita dapat selalu takut akan Allah dan memuliakan Yesus. Take the faith of Jesus. Iman Yesus itu harus ada dalam hati kita. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh hidup sama seperti yang empunya iman itu, yaitu Yesus Kristus. Oke. Terima kasih, pendeta. Mantap. Jadi salah satu kunci supaya kita bisa menang adalah iman Yesus ada dalam hidup Iya. kita. Karena ketika Yesus pun juga dia bisa menang menghadapi pencobaan, dia bisa menang menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang ada dalam hidup Yesus. Jadi pelajaran kita juga sedikit juga menyinggung tentang ini konsep tentang penghakiman. Jadi berbeda penghakiman di dunia itu dengan penghakiman sorga ya. Karena banyak orang Kristen melihat penghakiman dalam kitab Wahyu ini, waduh ini menakutkan nih. Dibikinlah konsep bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang pendendam, sehingga apa yang kamu perbuat harus dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya bagi umat Tuhan yang memiliki iman Yesus di dalam diri kita, itu bukan sebuah ketakutan lagi untuk kita, tapi itu merupakan kabar baik. Jadi pelajaran kita mengingatkan kepada kita bahwa penghakiman sorga itu adalah kabar baik bagi kita, ya, untuk mengingatkan kembali bagaimana Allah itu adalah Allah yang adil. Ya, baik. Kita masuk ke dalam penghujung pelajaran sekolah sahabat kita, ya. Bagaimana
Allah menyelamatkan kita dengan sempurna. Bagaimana Allah mengasihi kita dengan sempurna. Itulah sebabnya judul pelajaran Sekolah Sahabat kita, wujud baliknya itu adalah kita takut akan Allah dan memuliakan Dia. Karena Allah sudah mengasihi kita, apa yang kita lakukan? Bukan semena-mena kita hidup. Bagaimanapun hidup saya, rusaknya bagaimanapun, Allah tetap mengasihi saya kok. Jadi ya, hidup rusak sajalah, tidak demikian ya. Tetapi bagaimana kan Allah sudah mengasihi kita dengan sempurna, kita juga berusaha untuk mengasihi Allah dengan sempurna. Oke, baik. Closing statement dari para panelis kita, ya mungkin dari Pendeta Daniel Siswanto dulu. Kira-kira pesan apa yang perlu menjadi hal yang penting bagi kita, umat-umat Tuhan, mengenai pelajaran kita yang keempat ini? Silakan Pendeta Daniel Siswanto. Baik, terima kasih Pendeta Panca. Saya mau sampaikan begini. Perintah untuk takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, ini adalah sesuatu yang serius. Sama seperti tadi badut yang melihat di belakang panggung ada kebakaran, kemudian dia sampaikan itu kepada penonton, sekalipun banyak sekali penonton yang menganggap itu sebagai bagian dari entertain itu, dan mungkin saja itu tidak ada, maka saya mau katakan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah sesuatu yang serius. Dunia ini akan berakhir. Peristiwa-peristiwa menjelang berakhirnya dunia ini akan nyata. Dan ketika kita diamarkan untuk takutlah akan Allah, ini kita harus benar-benar menanggapinya dengan serius. Dengan menunjukkan ketakutan kita, rasa hormat kita, kekaguman kita. Dengan kata lain, jadikanlah Tuhan yang utama dalam kehidupanmu. Baik dalam pikiran kita, perkataan kita, maupun dalam tindakan kita. Oke, terima kasih Pendeta Daniel Siswanto. Jadi taat itu diperlukan kesungguh-sungguhan dan keseriusan, gitu ya Pendeta ya? Ya, siap. Pendeta Del Sompotan, silakan sebagai pesan untuk kita, ya mungkin rangkaian kesimpulan juga mungkin ya. Silakan Pendeta Del. Intinya adalah bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita tadi telah pelajari atau telah kita dengar, bahwa konsep takut akan Allah itu mengandung pengertian bagaimana kita menurut dengan sebulat-bulat hati kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai fokus dari kehidupan kita. Bukan hanya di gereja atau di saat-saat kebaktian atau ibadah, tapi di seluruh kehidupan kita, kita menjadikan Tuhan sebagai fokus, objek utama, fokus utama. Jadi apapun itu, kita kembalikan semuanya untuk apa? Untuk Tuhan. Saya kira itu Pendeta Panca. Oke, terima kasih Pendeta Del. Jadi menempatkan Tuhan yang pertama, ya fokus utama kita, ya mata kita tertuju terus kepada Tuhan. Pendeta Franklin Satori. Ya, Silakan. kita tahu bahwa pelajaran kita ini sebenarnya menyentil pekabaran malaikat yang pertama, takut akan Allah dan muliakan Dia. Tapi saya mau katakan dengan singkat bahwa pekabaran malaikat 1, 2, dan 3 sebenarnya fokusnya adalah Yesus. Dan Yesus itu sudah menang. Kalau kita mau menang, kita mau turut serta dalam kemenangan Yesus, maka put the faith of Jesus in your life. Taruh iman Yesus dalam hatimu. Ketika engkau menaruh iman Yesus dalam hatimu, maka engkau akan memuliakan Dia. Engkau akan takut akan Dia. Dan segala sesuatu orientasi pikiranmu adalah dikoordinator, dipimpin, diatur oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menang, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang pasti adalah put the faith of Jesus in your heart. Ya, oke, baik. Terima kasih Pendeta Franklin Satori. Baik, kalau bisa disatukan dalam pelajaran kita ini memang berbicara tentang bagaimana tanggung jawab kita, ya tanggung jawab kita takut akan Allah itu dari pikiran atau hati kita ya. Tadi seperti disampaikan itu jantung ya. Lalu memuliakan Allah itu adalah action kita. Jadi wujud nyata melalui perbuatan kita. Biarlah Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pemirsa yang berbahagia, biarlah kita boleh menerapkan prinsip ini ya, kabaran malaikat, 3 malaikat ini, bagaimana kita takut akan Allah dan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Terima kasih Pendeta Daniel Siswanto. Terima kasih, Pak Pendeta Panca. Pendeta Del Sompotan. Terima kasih Pendeta Franklin Satori. Demikianlah rangkaian pelajaran sekelas sahabat kita, pelajaran yang keempat tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Bagi pemirsa yang membutuhkan pelayanan secara digital ministry, ataupun mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi melalui nomor 085 700 994 007. Boleh menghubungi, saudara bisa bertanya pertanyaan tentang pelajaran sekolah sahabat kita, tentang apapun ya mengenai pelayanan digital ministry yang ada di Conference Jawa Kawasan Timur. Baik, sebagai doa untuk menutup pelajaran sekolah sahabat kita, Pendeta Daniel Siswanto boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh hikmat, biarlah sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, kiranya hikmat yang sama yang Engkau miliki menjadi bagian kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, untuk memahami, dan mampu mempraktekkan akan segala firman ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga pelajaran ini akan menjadi dasar kehidupan mereka, dan dengan demikian menolong kami semuanya bertindak, bersikap untuk senantiasa menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun atas segala pelanggaran dosa kami, mengucap syukur untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih dari IJC Studio, Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur, mengucapkan terima kasih banyak. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian.